Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cahaya Yunus. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas cara menyusun tinjauan pustaka. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit ya. Jadi sebelum menyusun sebuah tinjauan pustaka, yang harus kita lakukan sebelumnya adalah menyusun kerangka pikir dari tulisan yang akan dibuat pada tinjauan pustaka. Hal ini sangat penting teman-teman, karena tanpa menyusun kerangka pikir, tulisan kita tidak akan terstruktur dengan baik. Selain itu, alur tulisan juga akan tidak jelas, dan terkadang beberapa informasi akan tumpang tindih, ya, serta seringkali ditemui beberapa informasi yang muncul berulang, ya. Hal ini disebabkan karena kita akan masukkan semua informasi yang kita temui, ya. Nah, biar lebih jelas dan paham gimana sih cara menyusun tinjauan pustaka biar alur skripsi jadi jelas. Yang pertama yaitu menyusun kerangka berpikir. Di awal tadi saya sudah jelaskan sedikit ya, bahwasanya dalam kerangka pikir yang dibuat berasal dari main ide atau kerangka pikir dari latar belakang yang dikembangkan. Kemudian ada pertanyaan seperti ini, Kak, bagaimana sih cara menyusun kerangka pikir? Oke, jadi gini teman-teman, kerangka berpikir itu terbagi tiga ya teman-teman. Yang pertama, kerangka teoritis. Yang kedua, kerangka operasional. Dan yang ketiga, kerangka konseptual. Nah, apa itu kerangka teoritis? Ya, saya jelaskan sedikit. Bahwasanya kerangka teoritis ini jenis yang menegaskan tentang teori yang digunakan untuk landasan sekaligus untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Sedangkan kerangka operasional ya, yaitu menjelaskan variabel yang diangkat oleh peneliti berdasarkan konsep yang diteliti. Jadi teman-teman, umumnya jenis ini sering digunakan untuk apakah ada hubungan antar variabel satu dengan yang lain, ya. Sedangkan kerangka konseptual dikatakan kerangka konseptual apabila terdapat asumsi teoritis, ya, yang nantinya teori teoritis ini yang akan digunakan untuk mengistilahkan objek yang diteliti. Itu teman-teman ya, terbagi tiga. Kemudian yang kedua, perhatikan komposisi tinjauan pustaka. Ini dalam menyusun tinjauan pustaka. Jadi secara umum ya teman-teman, isi tinjauan pustaka ada dua. Nah, apa saja itu? Yang pertama, 60-70% itu dari tinjauan pustaka yaitu fakta-fakta dari hasil-hasil penelitian yang mendukung latar belakang kita menulis atau melakukan penelitian. Kedua, 30-40% berisi mengenai dukungan literatur pada metode penelitian yang akan atau telah dilakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian. Yang ketiga, sumber tinjauan pustaka ada dua pengelompokan sumber pustaka teman-teman ya, yaitu apa saja? Yaitu primer dan sekunder, ya. Jadi sumber pustaka primer ini teman-teman memiliki kasta tertinggi, ya, yaitu hasil penelitian yang dipublis pada jurnal ilmiah yang terbit berkala, yang diterbitkan di proceeding yang telah diseminarkan pada pertemuan ilmiah dan dokumen paten. Ada juga menyatakan bahwa hanya hasil penelitian yang diterbitkan pada jurnal ilmiah ini yang merupakan sumber pustaka primer. Sedangkan textbook, tesis, kemudian disertasi, atau data dari organisasi nasional atau internasional masuk dalam sumber pustaka sekunder. Yang keempat, lihat buku pedoman penulisan.
Ya, teman-teman harus lihat pedoman penulisannya. Jangan terpaku pada penulisan skripsi orang lain, bahkan skripsi kakak tingkat. Hal ini karena setiap kampus teman-teman memiliki pedoman penulisan skripsi yang akan diupdate setiap tahun. Yang kelima, gunakan referensi kurang dari 10 tahun. Ya, apa tujuannya teman-teman? Dalam jurnal penelitian yang modern ini, ilmu pengetahuan sering mengalami perubahan yang begitu cepat. Ya, biasanya dosen itu akan meminta ya untuk mencari referensi pada jurnal terbaru. Ya, itu teman-teman ya cara menyusun tinjauan pustaka. Semoga tip ini bermanfaat bagi teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.